kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan alami pelecehan oleh salah satu penonton saat diduga melakukan Lewat dek, Q. Ini ada gosip apa? Gosip apa weh? Di situ ada cewek gangguin. pasti dia emang gatal duluan itu. Paling enggak bajunya itu yang aneh-aneh. Dia itu memang kayak gitu, suka bergaul sama laki-laki. Tadi dipegang-pegang kayak begini-giniin gitu dong. Iya. Itu yang aku bilang tadi. Itu udah tahu aku bilang mah kayak gitu dia loh. Iya. Iya parah kali emang kayak gitu. Iya, kita kesana yuk. Iya, sana. Nah, teman-teman, dari kejadian yang tadi itu dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan, tidak pantas, yang baik secara verbal maupun non-verbal. Tindakan ini dapat berupa sentuhan, ucapan, isyarat yang dapat membuat korban merasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa martabatnya direndahkan. Nah, catcalling sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual verbal di mana seorang perempuan dilecehkan lewat siulan, komentar, atau panggilan dada seksual di tempat umum. Catcalling bukan cuma hanya bicara, tetapi bisa membuat korban merasa tidak nyaman, malu, tertekan, dan bahkan merasa terancam. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Indonesia terkait dengan sanksi dan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Yang pertama, dalam KUHP Indonesia sendiri itu khususnya pasal 289 mengatur bahwa barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan terhadap dirinya atau melakukan terhadap orang lain perbuatan cabul, maka akan dikenakan sanksi penjara paling lama 9 tahun. Selain itu, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dalam undang-undang ini mengatur terkait sanksi dan hak-hak korban sebagai pelaku dan korban pelecehan seksual. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang korban-korban yang terjadi terhadap anak. Ada beberapa lembaga yang berkewajiban untuk melakukan penanggulangan atas korban-korban tersebut. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, di mana undang-undang ini memperjelas bahwa terdapat lembaga yaitu LPSK dan lembaga-lembaga lainnya yang diatur dalam undang-undang untuk sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental maupun sosial bagi seorang korban pelecehan seksual. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil wawancara yang kami kumpulkan, kami mendapat kesimpulan bahwasanya pelecehan verbal seperti catcalling ini juga memiliki dampak yang banyak bagi si korban. Di antara yang pertama, merusak keamanan dan kenyamanan. Nah, korban dalam hal ini ia tidak merasa aman dan nyaman baik ia berada di ruang publik maupun di ruang pribadi. Kemudian yang kedua, menghancurkan martabat. Apabila seseorang telah mengalami pelecehan, maka ia merasa dirinya itu direndahkan dan tidak dihargai lagi. Kemudian yang ketiga, menyebabkan trauma. Nah, baik pelecehan verbal maupun non-verbal ini memiliki trauma yang berkepanjangan sehingga bisa merusak mental korban. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengubah perilaku. Nah, dalam hal ini, korban selalu akan waspada terhadap dirinya, jadi ia akan enggan berinteraksi dengan orang lain sehingga ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan profesional mereka. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil wawancara kami terdapat banyak sekali pandangan dari masyarakat sekitar terkait korban pelecehan seksual. Mulai dari bagaimana mereka berpakaian, kapan mereka melakukan kegiatan, hingga bagaimana reaksi masyarakat jika hal tersebut terjadi kepada mereka. Cara berpakaian dari para korban tidak menjadi alasan pelecehan seksual tersebut terjadi kepada mereka. Begitupun juga kapan mereka melakukan kegiatan mereka. Para korban, seperti seluruh masyarakat di Indonesia, memiliki hak yang sama terkait kapan mereka melakukan kegiatan mereka, baik itu di pagi hari ataupun di malam hari.
Hal tersebut tidak menjadi alasan bagi para pelaku untuk melakukan hal tersebut kepada siapapun yang memiliki hak tersebut. Berdasarkan wawancara ini juga, masyarakat berpandangan bahwasanya jika hal tersebut terjadi kepada mereka, mereka akan mengingat hal tersebut secara detail dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Oke teman-teman, untuk mengatasi banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi, ada beberapa lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada para korban pelecehan seksual. Yang pertama yaitu ada LPSK. Nah, LPSK ini adalah lembaga perlindungan untuk saksi dan korban. Nah, LPSK ini merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK-nya dibentuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kedua yaitu ada KPAI. KPAI ini merupakan Komisi Perlindungan Anak Seluruh Indonesia. Nah, tugas KPAI ini adalah menaungi semua korban pelecehan seksual yang tergolong anak-anak di seluruh wilayah Indonesia ini. Nah, yang ketiga yaitu ada PKPA, yaitu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Nah, PKPA ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan terciptanya kepentingan yang terbaik bagi anak yang mengalami pelecehan seksual. Nah, PKPA dalam tugasnya itu memberikan layanan berupa e-learning, perlindungan untuk sebagai bentuk ranah pengaduan gitu di ranah cyber. E-learning ini ialah media diberikan dalam bentuk media pembelajaran online. Nah, yang kelima yaitu ada lembaga dalam lingkungan kampus khususnya USU, yaitu Satuan Tugas Perlindungan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual atau Satgas PPKS. Nah, Satgas PPKS ini memiliki peran vital dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan kepada seluruh warga kampus Universitas Sumatera Utara yang mengalami pelecehan seksual, teman-teman. Tenang, Kamu tidak Sendirian, kami hadir. bersamamu. Ayo kita Lawan bersama.